Hai semua, Assalamualaikum. Saya Haryono. Lalu di video ketiga akan menjelaskan bagaimana menguji keacakan sampel dengan menggunakan uji runtun, namun untuk sampel yang besar, biasanya N lebih dari 20. Untuk membahas ini, kita akan menggunakan bagaimana stasiun kerja pengendalian mutu memeriksa terjadinya cacat ataukah tidak cacat pada suatu jalur produksi. Berikut adalah data hasil pengecekan, yaitu produk pertama cacat, produk kedua cacat, produk ketiga tidak cacat, begitu seterusnya sampai produk kedua 9 ditemukan cacat. Ingin diuji apakah data dengan sebaran seperti ini menunjukkan bahwa jalur produksi menghasilkan produk cacat terjadi secara random ataukah tidak. Logika pengujian uji runtun untuk sampel besar pada dasarnya sama dengan pengujian runtun untuk sampel kecil. Hanya saja untuk N yang besar kita menggunakan pendekatan distribusi normal baku. Nah, untuk mendapatkan nilai distribusi normal baku Z, kita manfaatkan nilai runtun dan rata-rata dari distribusi runtun atau μR dan akar dari varian distribusi runtun yaitu var. μR formulanya seperti ini dan varian R formulanya seperti ini. Ketika R bernilai besar, maka Z akan bernilai besar. Ini adalah daerah sebelah kanan. Di video sebelumnya untuk Z besar atau R besar, ini adalah tidak random. Sebaliknya ketika R kecil, maka Z kecil ini adalah sisi sebelah kiri. Di video sebelumnya untuk R kecil juga tidak random. Jadi kesimpulan random didapatkan ketika nilai Z ada di antara Z batas bawah dan Z batas atas. Bagaimana menentukan Z batas bawah dan Z batas atas? Kita dapat memanfaatkan signifikan level alfa menggunakan tabel Z. Berikutnya adalah langkah-langkah pengujian keacakan sampel dengan uji runtun untuk sampel besar berdasarkan kasus yang kita bahas, yaitu apakah data hasil inspeksi cacat dan tidak cacat atau kecacatan produk di jalur produksi terjadi secara random atau tidak. Langkah pertama yaitu menentukan hipotesis. Hipotesis H0 dan H1 di dalam uji runtun secara umum adalah sama, yaitu H0 terjadi secara random, jadi kecacatan produk terjadi secara random, dan H1 kecacatan produk tidak terjadi secara random. Langkah kedua pengujian yaitu menentukan statistik uji dan daerah kritis. Nah, karena ini uji runtun untuk sampel besar menggunakan pendekatan normal baku, maka statistik uji yang kita gunakan adalah Z atau nilai normal baku. Kemudian daerah kritis adalah alfa 5% karena uji runtun terdapat uji dua sisi, masing-masing sisi berarti alfa per 2, 2,5%, dan ini adalah 2,5%. Nah, kita dapat menentukan berapa nilai Z batas atas dan Z batas bawah dengan memanfaatkan nilai alfa atau alfa per 2. Nah, untuk daerah kanan ini, alfa per 2 adalah 2,5%. Nah, ini adalah tabel Z, di mana daerah yang diarsir merupakan nilai peluang yang terdapat pada tabel ini. Jadi, ketika yang diarsir adalah nilai di sini, nah yang tidak diarsir, ini pada kasus kita ini adalah totalnya 2,5%. Artinya total yang diarsir adalah 97,5% atau 0,975. Nah, dengan nilai peluang 0,975 berapakah nilai Z ini? Kita bisa tentukan. Nah, di sini 0,975 yaitu 1,96. Jadi nilai Z untuk di sini 2,5% atau sebelah kiri yang diarsir 0,975 adalah 1,96. Jadi nilai Z batas atas adalah 1,96. Nah, ini kita bisa langsung tentukan karena simetris sifat dari distribusi normal baku yaitu minus 1,96. Langkah ketiga pengujian yaitu menentukan statistik pengamatan atau Z hitung. Berdasarkan formula, Z hitung adalah seperti ini. Nah, jadi kita membutuhkan data berapa runtun, rata-rata dari distribusi runtun, dan varian dari runtun. Untuk menentukan ini kita menggunakan Microsoft Excel sebagai berikut. Jadi ini adalah data pengamatan yang sudah di-copy dalam Microsoft Excel. Nah, untuk menentukan runtun, kita bisa hitung. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13. Jadi kita dapatkan runtun sama dengan 13. Nah, kemudian kita tentukan N1 dan N2. N1 adalah dari dua jenis C atau T, mana yang paling sedikit. Kita hitung C-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C-nya ada 12, karena total data 29, maka T ada 17. Yang paling kecil adalah 12 untuk C. Jadi N1 adalah 12, ngambil yang paling sedikit, kemudian ini adalah 17. Nah, kita sudah memiliki runtun berapa nilai N1 dan berapa nilai N2. Dengan memanfaatkan N1 dan N2, kita bisa menentukan mu R dan var dari R. Mu R ini sama dengan 2 dikali N1 N2, N1 dikali N2, tutup kurung, ya. Kemudian dibagi dalam kurung N1 plus N2, ya, hasil baginya dikurangi ditambah 1. Ini kurung. Oke, kita dapatkan mu R 15,068, kemudian kita menentukan nilai dari var R, ini sama dengan dalam kurung 2 dikali N1 N2, N1 dikali N2, tutup kurung, kemudian dikali lagi dalam kurung 2 dikali N1 dikali N2, hasilnya dikurangi N1, kemudian dikurangi N2, ya. Hasil perkalian ini kemudian dibagi, ya, dibagi dalam kurung N1 plus N2 dikuadratkan. Oke. Kemudian dikali N1 plus N2 minus 1. Oke. Oke, ini hasilnya adalah 6,5667. Nah, berdasarkan mu R dan var R, kita bisa menghitung nilai dari Z hitung, ya. Ini adalah Z start, Z pengamatan, kita sebut Z hitung. Z hitung sama dengan, yaitu R, ini sama dengan 13 dikurangi mu R, ini adalah mu R, kemudian dibagi akar SQRT, ini akar dari var R. Oke, kita dapatkan minus 0,807. Hasil perhitungan dari Microsoft Excel untuk menghitung Z hitung tadi, kita pindahkan ke sini di tahapan pengujian, di mana kita mendapatkan nilai minus Z hitung adalah minus 0,807. Langkah keempat yaitu penarikan kesimpulan, yaitu karena Z hitung yang kita dapatkan yaitu minus 0,807, ya, ada di antara batas bawah minus 1,96 dan batas atas 1,96. Jadi minus 0,807 ini ada di antara ini, yang maka disimpulkan dia adalah random atau tidak cukup bukti untuk menolak H0 atau H0 diterima. Artinya kecacatan produk di jalur produksi terjadi secara random atau acak. Demikian akhir video yang ketiga tentang uji runtun untuk sampel besar.
sekaligus menjadi akhir keseluruhan materi tentang uji runtun untuk menguji keacakan dari proses pengambilan sampel. Terima kasih. Jangan lupa mengerjakan 2 nomor soal latihan di akhir materi yang dibagikan, kemudian dikumpulkan dalam bentuk soft copy berupa PDF. Saya Heriono lalu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.